alamin. Ini yang pertama. Yang pertama kata Nabi, orang yang paling bagus yaitu orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa awsalahum lirrahim. Yang kedua, orang yang paling bagus yaitu orang yang paling menyambung tali hubungan silaturahim. Punya saudara, kita kasih hadiah. Kalau memang nggak punya hadiah, paling enggak ditelepon. Kalau nggak punya uang, paling enggak didatangi. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat saja? Bagus-bagus saja. Sering menyambung tali hubungan persaudaraan. Maka inilah orang-orang yang bagus kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wa amurhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Yang ketiga kata Nabi, orang yang paling bagus yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sih umat Rasulullah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummah? Dalam Al-Qur'an Allah katakan umat manusia, umat Nabi Muhammad disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an termasuk sebaik-baiknya umat. Cuma dengan syarat dua. Umat Nabi Muhammad dikatakan umat-umat yang terbaik dengan dua syarat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Tetangganya enggak sajamaah, ayo sajamaah. Tetangganya orang kaya, banyak uangnya, ayo masukkan uangnya ke masjid, Tetangganya malas untuk datang ke masjid, ayo kita zikir Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kelak di yaumil qiyamah. Ini mengajak kepada kebaikan. Insya Allah orang mengajak kebaikan gampang. Cuma yang satu ini yang susah, yaitu mencegah dari kemungkaran. Maka dengan dua misi ini, satu mengajak kebaikan, yang kedua yaitu melarang segala macam kemaksiatan, maka umat Rasulullah akan dikatakan khairu umat, sebaik-baiknya umat, dengan syarat dua misi ini. Kalau cuma satu masih belum. Kalau kita ini kan masih ngajak-ngajak aja. Adapun nahi mungkar ini butuh nyali yang sangat kuat, butuh hati bajah. Sebab siapapun yang melarang kemaksiatan, siapapun yang melarang kemungkaran, maka efeknya yang pertama, dia pasti banyak musuhnya. Yang kedua, dia pasti bakal dicaci maki oleh orang-orang yang ahli maksiat. Makanya para wali Allah Subhanahu wa taala itu enggak peduli dengan manusia. Allah sifatkan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para wali Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak gentar. Yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun senjata tajam, ancaman pembunuhan, ini tidak sedikit pun mereka takuti. Dan mereka tidak pernah sedih, sebab mereka hanya berpangku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya kecil. Ancaman manusia kecil, cacian manusia kecil, pembunuhan kecil, masalah-masalah di dunia mereka semua anggap kecil. Yang penting dia selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
yaitu tidak ada merasa takut, tidak gentar dengan cacian manusia, dan tidak sakit dengan cacian manusia. Ini sifat-sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala.